Selamat siang teman-teman semua, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang jumpa kembali dengan teman-teman semua di acara 3i Live Channel. Dan pada Sabtu siang ini, kita adalah satu edisi spesial di mana 1 jam bersama Titanium Agency yang merupakan kisahnya menurut saya pribadi sangat seru dan unik ya, karena beliau dulunya pernah sakit selama beberapa waktu, tidak menjalankan bisnis ini, tapi terus mendapatkan penghasilan dari bisnis ini. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita yang utama, saya ingin berinteraksi dulu dengan teman-teman semua dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Dan seperti biasa, di awal kita akan umumkan bagi teman-teman yang kameranya sudah dibuka ya, Bapak Ibu bisa cek di layar HP-nya, di sebelah kiri bawah ada yang gambarnya seperti kamera dengan tulisan start video atau stop video begitu. Jika tulisannya stop video dengan kameranya berwarna putih, itu berarti kamera Bapak Ibu dalam kondisi menyala atau aktif. Artinya siapapun yang ada di dalam ruangan meeting online ini akan bisa melihat aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan ya. Jadi pastikan jika kamera dalam keadaan menyala, Bapak Ibu juga dalam kondisi yang siap, yang baik ya, yang pantas begitu, karena nantinya akan dilihat oleh orang banyak. Apalagi kapasitas peserta dari acara ini bisa mencapai 1.000 kursi online begitu ya. Jadi akan ada sampai dengan 1.000 orang yang akan menonton acara ini di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak dalam keadaan yang siap begitu ya. Jika memang Bapak Ibu merasa kurang nyaman kameranya dibuka, Bapak Ibu juga bisa klik stop video sehingga nanti akan berwarna merah. Itu artinya kamera Bapak Ibu dalam keadaan nonaktif dan juga akan lebih hemat kuota seperti itu. Dan untuk meramaikan acara ini, Bapak Ibu semuanya, mari kita berikan antusias kita dengan cara Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan positif berupa sharing singkat, pengalaman bagaimana menjalankan bisnis ini. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan bonus elitnya, bonus double elitnya, atau mungkin sudah baru saja naik posisi ya. Bonus statement belum keluar ya, mungkin hari ini ya. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa menceritakan sedikit pengalamannya seorang ibu rumah tangga mungkin, atau misalkan seorang PNS, seorang guru honorer, atau kisah-kisah Bapak Ibu yang secara singkat bisa akan memberikan motivasi tersendiri bagi siapapun yang melihat pesan yang terkirim tersebut. Nah, tetapi sekarang ini kita akan sama-sama bersiap-siap untuk belajar. Tidak ada materi presentasi untuk siang hari ini, karena kita akan fokus mendengarkan sharing pembelajaran dari seorang Titanium Agency, dan nantinya Bapak Ibu juga bisa berinteraksi, bertanya jawab langsung dengan narasumber kita dengan cara mengirimkan pesan ya, pertanyaan melalui chat room begitu. Sebutkan nama, kota, dan pertanyaan yang Bapak Ibu mau tanyakan langsung kepada narasumber. Usahakan pertanyaannya sesuai dengan tema yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kita. Nah, untuk itu kita akan coba buka langsung ya profil pembicara kita siang hari ini. Boleh dibantu? Baik. Beliau adalah seorang Titanium Agency. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, seorang Titanium Agency itu punya penghasilan di atas 70 juta sebulan, bahkan bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Tema kita hari ini berbicara tentang mewujudkan mimpi menjadi nyata. Semua orang pasti punya impian, dan semua orang akan berjuang mati-matian untuk mencapai impian tersebut. Dan salah satunya dengan kendaraan yang tepat, yaitu bisnis 3i Network, Bapak Ibu bisa mencapai impian tersebut. Seorang mantan karyawan, plant manager dari satu bidang industri pengecoran besi dan jasa machining ini, yang bertempat tinggal di Magelang, sudah membuktikan bahwa impiannya bisa terwujud melalui bisnis 3i Network ini. Mendapatkan trip Korea gratis di tahun 2018, dan saat ini berperingkat Titanium Agency. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita panggil pembicara kita, Bapak Ari Praptono dari Kota Magelang. Selamat sore, Pak Ari. Halo, selamat sore Pak Frans. Ya, sehat kabarnya Pak Ari? Luar biasa dahsyat ini. Gimana, Pak Frans? Sehat-sehat juga ya? Sehat, Pak Dahsyat Ari. juga ya? Ya. Pak Ari hari ini mau membawakan tema apa nih, Pak Ari? Saya sudah koordinasi
dengan kru kemarin tentang impian, Pak. Bagaimana membangun impian ini menjadi kenyataan. Karena saya berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, kenapa saya membawakan materi ini, semuanya apa yang saya dapatkan, apa yang saya impikan, satu persatu melalui Tria ini sudah mulai terwujud ya, satu persatu. Saya kepingin berbagi, sharing bagi teman-teman lainnya juga bagaimana bisa memiliki hal yang sama, menggapai impian bareng-bareng kan. Begitu Pak Frans. Oke, baik Pak Ari, langsung saja mungkin kita udah nggak sabar pengen siap pengajarannya mengenai materi impian ini Pak Ari. Silakan Pak Ari. Baik. Oke. Halo, selamat siang teman-teman. Saya langsung buka ke share aja, lebih gampang ini. Sebentar. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya, Mitra Tri-E ataupun calon-calon Mitra Tri-E. Salam dahsyat semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Praptono. Saya tinggal di Magelang sejak 2015 sejak tahun 2015. Ya, sebelumnya saya berada di ibu kota, saya bekerja kurang lebih hampir 15 tahun, lebih dari 15 tahun, hampir 16 ya. Saya bekerja di ibu kota selama bekerja dari Maret 2000 hingga September tahun 2015 ya. Selama bekerja saya 3 kali berpindah-pindah perusahaan nih. Tentunya strategi berpindah perusahaan ini ya untuk mencari pengalaman dalam berkarir ataupun mencari penghasilan yang lebih baik. Selama bekerja waktu itu di ibu kota, kebetulan sekali tepatnya di tahun 2014 saya dikenalkan sebuah bisnis yang luar biasa yang sampai hari ini tetap berada di sini. Dan terus terang itu waktu tahun 2014 awal mulanya saya masih bekerja waktu itu. Jadi Tria ini masih ibaratnya adalah penghasilan tambahan bagi saya di awal-awal seperti itu. Jadi di awal tahun 2014 saya mengenal bisnis Tria ini dari seseorang yang luar biasa yang mengenalkan, walaupun hari ini yang mengenalkan bisnis Tria ini sekarang sudah tidak ada di Tria lagi. Saya nggak tahu kabarnya di mana karena dikontak juga susah. Ya, waktu itu saya berjalan sendiri dari awal, kebetulan dibimbing oleh mitra di atasnya yang luar biasa lagi, ada Pak Anjar Sarudin, ada Pak Sarno, ada Pak Afrial yang membimbing semuanya. Hingga hari ini selama 3 tahun perjalanan bisa mencapai posisi titanium. Dahsyat sekali perjalanannya. Mungkin banyak orang melihat hari ini wah enak Pak Ari ya gitu, tapi kita harus kembali flashback, kita lihat perjalanan kita, awal kita semuanya sama. Hari ini yang mencapai posisi crown, titanium, platinum dan yang lainnya semuanya berawal dari agensi, semuanya berasal dari bawah. Semuanya yang besar diawali dari kecil. Sebelum teman-teman menjalankan bisnis Tria ini dengan sungguh-sungguh, saran saya lebih baik ayo kita belajar sebelumnya, yaitu dengan membuat impian, membangun impian, ya, impian dan target karir dalam bisnis Tria ini. Ini luar biasa sekali. Ya, apa yang saya akan utarakan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pemicu semangat teman-teman semua dalam menjalankan program Tria ini. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin kita akan lanjutkan untuk sesi materinya. Ini ada sepenggal kalimat yang mungkin teman-teman sering sekali mendengarkan, sering membaca, ya. Sebuah kesuksesan atau pencapaian terbesar seseorang itu berasal atau berawal dari sebuah impian. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu kalimat ini, tetapi saya yakin teman-teman tidak menyempatkan diri untuk berpikir tentang kalimat ini. Ini kalimat sederhana yang kadang oleh orang dianggap sederhana dan dilupakan. Ya, dilupakan. Akhirnya apa? Berbisnis, bekerja, menjalankan sesuatu usaha, tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai impian yang besar,
sehingga apa yang dia lakukan hanya stuck seperti itu saja. Ya, kesuksesan dan pencapaian terbesar berawal dari sebuah impian. Jadi intinya kita harus memulai segala sesuatu itu dengan impian agar kita memiliki sebuah tujuan. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya membangun impian ini biar menjadi nyata? Memang dengan program Tria ini satu persatu impian yang saya miliki mulai terwujud. Sebentar. Oke. Bagaimana caranya membangun impian agar menjadi kenyataan? Pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah membuat impian. Saya yakin banyak sekali dari teman-teman yang hari ini sudah memiliki impiannya apa, sudah membuat impiannya apa, sudah punya target impiannya apa. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki impian, belum memiliki target, ayo segera mulailah dengan membuat impian ini. Ya, kenapa? Impian ini nanti akan menjadi guidance penguat teman-teman semua. Nah, buatlah impian yang jelas dan terukur yang pertama ya. Maksudnya jelas dan terukur, mungkin di Tria ini teman-teman sudah tahu tahap-tahapan prestasi ataupun pencapaian karir dimulai dari agensi, tim agensi dan lain-lain sampai crown ya. Teman-teman harus mengukur dengan jelas, saya ingin jadi tim agensi berapa lama, jadi leader agensi berapa lama, jadi bronze berapa lama, nanti harus terukur dan jelas. Nah, sebisa mungkin teman-teman dalam membuat impian ini harus tertulis atau tercatat. Ya, jadi teman-teman punya acuan, punya apa yang teman-teman bayangkan tadi itu bukan hanya sekedar di pikiran, tetapi tertulis. Jadi sebagai guidance acuan. Nah, agar impian ini menjadi nyata, kalau teman-teman nanti sudah membuat sebuah impian, yakini impian itu, segera rencanakan apa yang teman-teman akan lakukan dalam mewujudkan impian tadi, dan setelah merencanakan segera actionkan atau segeralah bertindak. Ya, langkah-langkah bertindak dalam bisnis ini, teman-teman saya yakin leadernya sudah selalu ngajarin ya bagaimana caranya dan bagaimana tekniknya dalam mengembangkan bisnis ini. Ya, mungkin teman-teman membuat secara tertulis, buat impian secara tertulis, lalu visualisasikan. Ya, misalnya teman-teman itu membuat impian kepingin umroh atau kepingin wisata rohani atau kepingin menghajikan orang tua, kepingin mengumrohkan orang tua, kepingin memiliki mobil yang istimewa, kepingin memiliki rumah yang istimewa, memiliki banyak uang ya untuk berbagai macam keperluan, biaya sekolah, biaya hidup, biaya hari tua dan lain-lain. Mungkin segera visualisasikan, catat. Saya kepingin mengumrohkan orang tua, mengumrohkan diri sendiri tanggal sekian, saya kepingin punya mobil mereknya ini, warnanya ini. Teman-teman harus segera visualisasikan atau dicatat. Nah, ini sekedar hanya impian. Selain itu target pula ya. Teman-teman kan punya target. Dalam berbisnis ini saya yakin semuanya punya target, impiannya adalah crown agency. Jadi buatlah target waktu. Misalnya dalam tempo 6 bulan saya harus tim agensi maksimal, 9 bulan harus leader agensi, 1 tahun sekarang harus bron dan seterusnya. Ya, jangan berpikir mudahnya juga, ini harus terukur juga. Jangan hanya membuat target, misalnya bergabung hari ini bulan depan crown, itu kemungkinan besarnya gagal pasti tinggi ya. Jadi kita harus terukur dengan baik. Kita harus lihat juga teman-teman yang lain yang bisa mencapai posisi bron dalam tempo berapa lama, silver berapa lama, itu menjadi acuan kita juga. Ya, kita belajar dari banyak orang di sini. Nah, jadi yang perlu diketahui, impian dan target karir ini di dalam bisnis Tria, kita harus pahami ini adalah bos kita. Ya, ini adalah bos kita. Kenapa? Teman-teman di sini tidak memiliki bos. Waktu saya dulu bekerja sama orang, saya memiliki bos. Apa kata bos saya harus lakukan? Apa kata perintah bos harus saya kerjakan? Itu dulu. Tapi di Tria ini, Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini ataupun tidak menjalankan bisnis ini tergantung Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi
saya harus menganggap bahwa impian dan target karir ini adalah bos kita, bos Anda. Jadi saat teman-teman melangkah melakukan sesuatu kegiatan dalam mengembangkan bisnis TRIA ini, teman-teman punya guidance, punya penyemangat, punya kekuatan, ya, bahwa ada yang mau nyuruh. Siapa? Yaitu impian. Jadi bagaimana caranya membangun impian tadi menjadi nyata itu, ya teman-teman harus meyakini dulu bahwa impian ini akan jadi kenyataan. Setelah itu teman-teman harus merencanakan dengan kinerja teman-teman dan teman-teman harus segera bertindak, ya. Nah, impian adalah bos Anda. Kenapa impian ini penting? Karena impian ini adalah sumber motivasi bagi diri kita sendiri, ya kan? Dan ini adalah energi atau pemicu kita dalam berprestasi, dalam berkarya, dalam action, ya. Nah, dan impian ini sebenarnya adalah tujuan kita, ya. Tujuan kita adalah menggapai impian. Nah, ini adalah sebuah hasil akhir yang akan kita tuju. Jadi pentingnya sebuah impian dalam diri kita adalah impian itu adalah bos kita sebagai sumber motivasi, sebagai sumber dalam berprestasi dan sebagai tujuan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, jadi saat kita menggapai mimpi ini, kita harus berpikir, kita harus memikirkan bahwa ini tujuannya adalah hasil akhir kita apa, ya. Kita harus berpikir, kita memulai bisnis ini sebenarnya harus dihitung dari akhir. Jadi saat kita bergabung di TRIA, saat kita memulai, kita sudah harus memikirkan hasil akhir. Apa sih tujuan kita? Apa sih arahnya kita? Kemana arahnya kita? Nah, jadi kita harus tentukan hasil akhir kita apa nanti. Saya kepingin punya prestasi yang gemilang, keren dalam tempo sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya itulah hasil akhir kita di situ. Dan dengan posisi keren kita punya penghasilan yang luar biasa, bisa memiliki apa yang kita impikan. Jadi hasil akhir ini berawal dari impian. Jadi kita bangun dulu impian kita. Jadi kita punya arah dan tujuan jelas nantinya. Nah, impian ini akan didapatkan, akan kita peroleh bukan sekedar kita hanya memimpikan saja, tapi kita harus bertindak. Nah, bertindak ini harus kita ketahui apa yang harus kita lakukan. Dari mana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus belajar. Ya, teman-teman harus punya ilmu di sini, harus memahami apa saja materi bisnisnya, baik dari kita harus memahami profil perusahaannya, produknya, dan teman-teman juga harus mampu mengerti tentang perhitungan marketing plan-nya, dasarnya dari mana, berapa uang yang dibagikan, dan lain-lain. Ya, jadi hasil akhir adalah apa yang kita tuju. Ya, jadi teman-teman harus terus belajar, dan teman-teman dalam belajar ini untuk mencapai hasil akhir, mencapai impian tadi terwujud, teman-teman harus punya role model. Maksudnya role model ini adalah teman-teman harus memiliki mentor, ya, harus meniru mentor. Mungkin teman-teman hari ini melihat banyak sekali orang sukses di TRIA ini dan hanya sekedar melihat hasil akhirnya. Bukan itu yang kita maksud, tetapi teman-teman harus paham, mengerti, ya, apa yang dilakukan para mentor, orang-orang yang sudah sukses di TRIA ini, proses perjalanannya seperti apa. Ya, bukan sekedar hasil akhir, oh Pak Ali enak sudah di Tanium, oh Pak Sarno enak, oh Pak Afrial enak sudah punya ini dan itu. Tapi kita harus belajar dari mereka, harus meniru mereka, langkah-langkah mereka yang mereka lakukan dari awal. Setelah bergabung apa yang harus dilakukan, ya, kegiatan mereka apa saja untuk mengembangkan bisnis ini. Itu yang harus kita tiru, bukan sekedar kita melihat hasil akhir sekarang, wah sudah besar, saya kepingin seperti mereka, ya. Tapi dengan belajar kepada mereka, kita meniru cara kerja mereka, semuanya leader itu saya yakin sering sekali sharing bagaimana mereka menjalankan bisnisnya di dalam TRIA ini. Nah, pada dasarnya yang harus kita tiru dari para mentor, kita belajar pada mereka untuk menggapai impian adalah cara bertindaknya atau cara actionnya. Ya, jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa saja yang kita harus tiru dari mentor ini. Dan teman-teman bisa konsultasi kepada para upline, sponsor, atau mentor yang memang teman-teman ingin jadikan role model dari teman-teman semuanya. Ya. Nah,
action atau bertindak ini yang harus benar-benar kita pahamin, kita harus benar-benar lakukan, bukan sekedar bergabung di bisnis 3i, tiba-tiba bulan depan, tahun depan kita bisa bertumbuh sendiri, tidak. Ya, yang namanya pertumbuhan mencapai impian, pertumbuhan sukses tadi, teman-teman butuh sebuah proses. Nah, proses ini yang harus kita lakukan ya, selain kita meyakini pasti terwujud impian kita, selain kita merencanakan apa yang kita lakukan dalam mengembangkan bisnisnya ini, teman-teman harus action dan bertindak dengan sekuat tenaga dengan baik. Jadi teman-teman di sini sering sekali leader-leader mengajarkan apa sih actionnya yang harus dilakukan, banyak sekali ya. Jadi teman-teman di sini melakukannya itu secara konsisten, lakukan minimal 2 jam setiap hari, langkah-langkah sukses yang sering diajarkan oleh para leader, oleh para top leader juga. Apa saja sih yang harus saya lakukan? Dari pertama membuat daftar nama, kalau daftar namanya dari daftar handphone dan lain-lain, atau menimbulkan daftar nama baru dengan sistem gali kedalaman, perkenalan di jalan, mungkin nongkrong, ngopi, ngerokok, sambil kenalan sama orang ya, buat daftar nama baru. Lalu teman-teman melakukan sebuah janji dengan mereka, atau mereka diundang dalam sebuah acara, dan untuk dilakukan sebuah presentasi. Nah, presentasi ini bisa dilakukan juga secara offline dengan pertemuan POP, ya, ataupun secara online ya. Hari ini sudah diajarkan kemarin oleh top leader kita Bapak Puancen dengan strategi 3-on-1-nya, kita bisa presentasi melakukan presentasi online dengan strategi 3-on-1 ini luar biasa. Dan yang terpenting selain presentasi adalah follow up. Jadi bagaimana cara follow up yang baik, bagaimana follow up yang benar agar teman-teman kita juga tidak jenuh dengan kita, tidak menjauh dengan kita. Mungkin banyak sekali teman-teman hari ini merasa, wah saya dimusuhin saudara, saya dimusuhin teman, saya di delete pertemanan, saya diblokir karena teknik follow up mungkin teman-teman yang salah ya. Mungkin harus belajar lagi bagaimana cara follow up yang baik. Yang terakhir adalah teman-teman harus mengikuti sistem ya, jadi langkah-langkah atau cara-cara dalam bertindak itu harus diikuti. Satu persatu harus dilakukan. Nah, lakukan 5 langkah sukses ini setiap hari konsisten. Mungkin teman-teman banyak hari ini yang masih bekerja di luar sana, yang punya kesibukan 8 jam hingga 10 jam setiap hari. Mungkin teman-teman harus pandai-pandai mengatur waktu, mengambil sedikit antara 1 hingga 2 jam setiap hari untuk teman-teman bisa mengembangkan bisnis ini. Karena apa? Kalau teman-teman tidak pernah melakukan 5 langkah sukses ini, saya yakin teman-teman tidak akan bertumbuh dengan sempurna, tidak akan bertumbuh dengan besar bisnis ini. Nah, waktu itu ini contoh sedikit perjalanan saya. Saya waktu itu masih bekerja pun menjalankan bisnis ini, saya selalu melakukan rutin 5 langkah sukses ini setiap hari. Ya, jadi saya melakukan follow up, melakukan presentasi, bikin daftar nama lagi dan buat janji itu. Saya targetkan setiap hari saya harus berbicara antara minimal 2 hingga 3 orang setiap hari. Dan dari apa yang saya lakukan ini belum tentu semuanya bergabung. Kenapa? Dari awal saya bergabung, saya baru pecah telur itu dan mendapatkan mitra itu di bulan ke-8. Ya, prosesnya nggak singkat, prosesnya nggak pendek. Saya belajar dulu tentang 3i itu apa, belajar dulu tentang caranya mengembangkan, karena saya bukan basic orang network, saya seorang marketing, saya hanya seorang sales waktu itu, ya kan. Jadi saya melakukan langkah-langkah ini, bikin daftar nama, saya atur, saya presentasi gagal, saya follow up gagal, banyak sekali, dan baru pecah telur itu di bulan ke-8. Setelah bulan ke-8 kita ajarkan ke mitra kita seperti apa yang kita lakukan. Jadi lakukan kerja keras kita, yaitu dengan presentasi follow up setiap hari. Setelah itu kita lakukan kerja keras kita dengan teknik duplikasi. Nah, seperti itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak. Saya yakin teman-teman setelah memiliki impian, setelah membuat rencana impian, apa yang teman-teman tuju, apa yang teman-teman impikan, saya yakin dengan cara bertindak seperti ini, secara konsisten, lambat laun, apa yang teman-teman impikan pasti terwujud.
Tetapi kalau teman-teman hanya membuat impian, terus buku impian atau dream book-nya teman-teman hanya ditaruh sembarangan, tidak melakukan apa-apa, saya yakin juga tidak akan pernah bisa mencapai impian itu untuk bisa terwujud. Jadi inti dasar dari bagaimana membangun impian ini menjadi kenyataan, yaitu teman-teman yang pertama adalah membuat impian tadi. Setelah itu impian itu harus diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa impian ini akan terwujud. Ya, jadi teman-teman harus sering membuka, membayangkan bahwa impian apa itu yang saya inginkan segera menjadi nyata. Lalu teman-teman harus rencanakan langkahnya apa ya? Langkahnya yang harus saya lakukan untuk membangun impian ini, untuk mewujudkan impian ini apa? Kita sudah punya kendaraan yang tepat, Tria Network. Ya, cara kerjanya Tria Network seperti apa? Tinggal kita modalnya adalah cerita. Ya, action kita nantinya adalah cerita. Kita bercerita kepada setiap orang yang kita temui, siapa saja, ya pasti kita suatu saat akan menemukan orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang mau bertumbuh bersama-sama dan mengembangkan bisnis ini. Ya, kuncinya adalah kunci sukses adalah percaya. Ya, jadi teman-teman setelah membuat impian, yakini, percaya itu, rencanakan dan actionkan. Ya, teman-teman harus yakin dan percaya. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, itu penting sekali karena apa yang ada di dunia ini adalah karunia dari Tuhan. Ya, yang kedua adalah teman-teman harus percaya diri, harus yakin diri. Ya, karena teman-teman banyak sekali setelah teman-teman membuat impian bingung mau ngapain karena apa? Dia tidak percaya diri. Jadi teman-teman harus yakini diri bahwa saya percaya dengan diri saya bisa mewujudkan impian saya bisa mewujudkan keinginan saya. Ya, yang berikutnya kita sudah punya kendaraan yang tepat, kita harus meyakini bahwa perusahaan CAR ini luar biasa dahsyat, perusahaan yang istimewa yang bisa membawa kita mencapai impian ini dengan program yaitu Tria Network. Ini luar biasa sekali. Ya, kita harus percaya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik saat ini dan Tria Network adalah sebuah sistem yang terbaik. Ya, dan teman-teman harus percaya juga dengan support system yang sudah dibuat oleh perusahaan yaitu Trimobis. Ya, menggunakan Trimobis kita mudah mengaplikasikan, mudah menjalankan bisnis ini. Nah, yang terakhir, teman-teman harus percaya dengan leader, dengan tim. Jadi teman-teman hanya jangan berpikir egois, jangan berpikir sukses sendiri, tapi bagaimana kita bekerja secara tim, kita harus konsultasi dengan leader, dengan tim kita juga sering komunikasi, ya. Jadilah inilah kunci dari sukses itu. Nah, apa yang saya jalankan selama ini dari awal tahun 2014 sambil bekerja, saya terus menjalankan secara konsisten 5 langkah sukses ini. Dan dalam tempo 1,5 tahun waktu itu, saya sudah bisa mencapai posisi silver agency. Ya, posisi silver agency waktu itu, saya sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Nah, bukan sekedar dari penghasilan saja yang menjadi pemicu kenapa saya resign waktu itu selain masalah penghasilan, yaitu adalah masalah waktu. Ya, saya banyak sekali memiliki waktu buat keluarga setelah menjalankan Tria ini. Ya, saya bisa memiliki penghasilan tanpa harus meninggalkan keluarga saya. Di mana sebelumnya saat saya bekerja, terus terang waktu saya full penuh hanya untuk bos. Waktu saya full penuh hanya untuk perusahaan. Di mana saat itu saya sedang naik peringkat juga, sedang naik jabatan juga di perusahaan. Justru dengan naiknya jabatan semakin tidak ada waktu buat keluarga. Semakin waktu saya terkuras fokus untuk pekerjaan saya. Tapi dengan menemukan jalan bersama Tria ini, saya bisa memberikan waktu yang terbaik buat keluarga saya. Dan inilah wujud perjalanan saya sampai hari ini. Saya dapat mewujudkan apa yang saya impikan, ya, apa yang saya inginkan, di mana apa yang saya miliki hari ini dulunya hanya sebuah bayangan, hanya sebuah catatan bagi saya, tapi hari ini satu persatu impian ini bisa saya wujudkan. Nah, saya yakin teman-teman juga dengan konsep ini dan konsep Tria ini, saya yakin teman-teman bisa mewujudkan satu persatu impian
apa yang teman-teman miliki. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharingkan, sederhana sekali secara strateginya untuk menjalankan konsep bagaimana mewujudkannya impian ini. Teman-teman harus membuat impian, meyakini, ya, merencanakan, dan sekaligus mengactionkan atau bertindak. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Frans. Oke, baik, Pak. Oke, sorry, tadi sempat ada kendala teknis, Pak Ari. Ini PC-nya ngehang. Saya coba pakai handphone dulu. Baik, Pak Ari, terima kasih atas sharingnya mengenai bagaimana impian bisa jadi kenyataan ya, teman-teman. Sambil ini saya udah mau terhubung lagi dengan melalui laptop. Sebentar. Oke. Kita kembali ke laptop ya. Sebentar. Oke. Oke, Pak Sandy. Oke, baik, kita sudah terhubung kembali di sini, Pak Ari. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi sesuai dengan materi. Jadi bagi teman-teman semua yang tadi mungkin ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Pak Ari Praptono mengenai impian jadi nyata, boleh segera kirimkan pertanyaannya melalui chatroom ya, tentang impian. Memang kalau mengenai impian ini banyak hal sih Pak Ari ya. Sebelum kita tunggu pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Ari mengenai impian. Impian ini kalau saya perhatikan Pak Ari, sebenarnya bagaimana sih cara kita memulai sebuah impian Pak Ari? Karena saya melihat banyak orang yang kalau kita bilang impian itu gampang ya, kita tinggal menginginkan sesuatu gitu. Tapi pada kenyataannya ketika kita menanyakan ke orang-orang nih, Pak Ari, calon mitra kita mungkin atau mitra kita gitu ya, kamu impiannya apa? Saya mau sukses gitu. Jawabannya sangat bias Pak Ari. Saya mau sukses, saya mau kaya, saya mau punya penghasilan yang lebih besar. Tidak ada yang jawabannya langsung spesifik. Nah ini Pak Ari gimana? Menurut Pak Ari, bagaimana sih sebenarnya kita membangun impian itu dalam arti memulainya tuh bagaimana Pak Ari? Kenapa orang-orang, pertanyaan kedua, kenapa sih orang-orang menurut Pak Ari kayaknya bicara impian itu sulit sekali keluar dari mulutnya? Jadi yang namanya impian itu sebenarnya apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Jadi mungkin sebagai guidance orang yang sudah berkeluarga lebih indah kalau kita punya impian ini kita konsultasikan dengan keluarga. Dan kita harus tahu mungkin impian dari istri atau pasangan kita, ya kan, kita tahu keinginan anak-anak kita seperti apa. Itulah yang jadi tonggak ya. Jadi itu enggak. Sebenarnya rata-rata orang saya yakin punya impian, tetapi global seperti yang dibicarakan oleh Pak Frans tadi. Jadi kita harus lebih spesifik lagi. Benar-benar kita tuju apa sih impian kita, apa sih tujuan kita. Kalau semua orang saya yakin semuanya kepengen sukses. Tapi sukses yang seperti apa? Ya mungkin kita kembalikan lagi, saya kepengen punya rumah yang misalnya ada rumah yang istimewa tipe 21 lah ya, 2 hektar satu rumah atau apa gitu kan modelnya. Nah, kan kita harus punya keinginan apa seperti mobil apa yang lebih spesifik lagi apa yang kita tuju, misalnya dari mereknya, dari warnanya. Jadi saya yakin semua orang punya impian. Ya kan? Cuma kita mengarahkan bagaimana impian ini benar-benar lebih difokuskan lagi ya, lebih dipersempit lagi arahnya. Jadi apa yang kita tuju itu benar-benar tercapai. Seperti itu Pak Frans mungkin. Jadi saya yakin semua punya impian. Seperti itu. Cuma kita harus lebih mengerucut lah ceritanya lah ya. Jadi kita lebih menuju ke satu titik gitu. Ya, ya. Bisa jadi karena kita tidak terlalu terbiasa merencanakan sebuah impian Pak Ari ya. Mungkin karena kalau diingat-ingat di sekolah mungkin kita belajar matematika, belajar bahasa, agama, olahraga, tapi tidak ada yang
materi atau mata kuliah mungkin ya yang merencanakan impian bagaimana ya. Impian. Karena gini Pak Frans, banyak orang takut dengan diri sendiri, tidak percaya dengan diri sendiri, tidak yakin ya. Padahal yang namanya kunci percaya tadi kita sudah ada tulis tadi, kita harus yakin dengan diri sendiri. Kadang orang itu untuk membuat impian itu malu, ya, sama diri sendiri aja kadang malu, ya. Jadi sebenarnya ayo kita buang rasa malu itu, kita harus yakini, kita benar-benar fokus, kita benar-benar kepingin apa yang kita inginkan. Jadi kita tulis saja. Jadi kalau memang impian itu biar orang lain nggak tahu ya sudah untuk pribadi saja, ya kita buat untuk pribadi. Saya catat di sebuah buku agenda tersendiri. Saya kepingin ini, saya kepingin itu. Karena apa? Banyak sekali orang saya yakin malu untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dan kenapa dia punya rasa malu? Mungkin loh ya, dia punya impian yang tidak realistis ataupun impian yang dianggapnya orang lain terlalu besar, ya kan? Dia nggak percaya diri, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kita harus meyakini dan kita tadi sudah tunjukkan, ayo buat impian yang terukur, ya, yang jelas, yang tidak terlalu menggebu ya. Jadi misalnya kemana saya kepingin punya Ferrari 1 tahun dari sekarang, padahal sekarang pun dia belum punya apa-apa dan lain-lain. Jadi mungkin saja bisa terjadi kalau terjadi sebuah mujizat ya, tetapi dengan ditujukan dengan cara langkah 3 ini satu persatu kan impian kita pasti terwujud gitu loh. Seperti itu. Ini ada komentar atau pertanyaan dari Kim Kako Penajam. Bagaimana dengan impian yang belum terwujud, sementara sudah lepas dari target, padahal kita sudah berusaha, bagaimana caranya membakar semangat untuk mengejar impian? Oh, ini mungkin ya, ketika punya impian kadang tidak tercapai atau mungkin belum tercapai atau meleset dari target begitu, Pak Ari. Nah, bagaimana caranya membakar semangat untuk mengejar impian, mungkin supaya bisa kembali fokus begitu, dari Kim Kako Penajam. Ya, jadi kalau bagi saya impian itu adalah sebuah titik yang harus kita tuju. Banyak sekali orang setelah membuat impian dia bernegosiasi dengan impiannya. Ya, kadang nuwun sewu ya, dia punya impian mobil Honda misalnya gitu. Karena dalam tempo targetnya saya sekian tahun nggak dapat, impiannya dia turunkan menjadi motor Honda. Ya, nah, tapi bagi saya kita punya impian itu bukan masalah waktu. Tapi kalau kita meyakini suatu saat terwujud, pasti akan terwujud. Banyak cara dan banyak jalan. Jadi setelah membuat impian, jangan perkecil kembali impiannya. Tujuannya ke situ kan. Jadi kalau belum terwujud, teruslah berusaha. Teruslah mengejar impian itu. Ya kan, bukan masalah saya targetnya dalam waktu sekian kok tidak tercapai. Ya, banyak sekali yang orang punya impian baru tercapai 10 tahun, 20 tahun kemudian baru tercapai impiannya. Bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi tetap konsisten, tetap melakukan dan fokus melakukan usaha untuk bagaimana tetap bisa mendapatkan impiannya itu. Ya, jadi jangan merasa gagal kalau impiannya belum terwujud. Kita masih punya kesempatan waktu untuk terus berusaha. Seperti itu, Pak Frans. Oke, baik. Ini ada 2 orang penanya, Pak Ari dari Muji Heriani dan Ibu Unit Gorontalo nih. Kedua pertanyaan ini hampir mirip, saya akan coba bacakan sekaligus. Dari Ibu Muji, saya punya impian, saya cerita ke suami, dijawabnya punya impian jangan tinggi-tinggi, kalau tidak wujud nanti kamu gila, katanya begitu. Kemudian yang kedua dari Ibu Unit, Pak, bagaimana menghadapi keluarga yang tidak mendukung kita terjun dalam bisnis ini? Jadi mungkin kalau kita kaitkan dengan impian, punya impian di bisnis ini, tapi tidak didukung impiannya seperti itu. Nah, keluarga ya. Ya, bagaimana menghadapinya, Pak? Ya gitu. Memang kendala utama dalam menjalankan bisnis Tria ini adalah selain teman dekat adalah keluarga ya. Jadi itu adalah penghambat kita dalam mewujudkan impian. Ya, jadi kalau ada mungkin suami atau istri yang menyatakan jangan tinggi-tinggi tadi ya untuk bermimpi. Kalau bagi saya bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah sebesar mungkin. Ya, bermimpilah setinggi langit, kalaupun terjatuh masih ada bintang-bintang, katakan gitu kan. Jadi kita terjatuh di antara bintang-bintang. Jadi kembali lagi pada diri kita, Pak Frans. Jadi kita harus benar-benar meyakini ini impian saya, apa yang saya inginkan tuh ini, apa yang saya tuju tuh ini. Bagi saya ada orang yang menganggap remeh, menganggap kita gila dengan impian ini. Kalau bagi saya biarin saja.
Yang penting suatu saat saya akan mewujudkannya. Mungkin hari ini kita memang belum bisa mewujudkannya, tapi kita harus benar-benar meyakini bahwa impian itu suatu saat pasti terwujud. Ya, jadi kita harus kembali lagi tadi ke selain bagaimana kita menghadapi keluarga yang tidak mendukung juga dengan kinerja kita di sini, kita harus perlahan-lahan menunjukkan ya hasil dari bisnis ini. Banyak sekali teman-teman saya dapat cerita juga, saya tidak disetujuin istri, saya tidak disetujuin suami, tapi dia diam-diam menjalankan bisnis ini. Dia sudah mulai bonus, sudah mulai terima bonus. Itu strateginya. Kalau saya punya mitra namanya Pak Sugiarto Kurniawan itu dulu juga begitu. Dia tidak disetujui oleh istrinya waktu itu, tapi setelah dia dapat bonus, tiba-tiba istrinya dibelikan kalung emas, gelang emas dari hasil bonus ini. Nah, setelah dia menerima hasilnya, nah, baru istri lambat laun mendukung, oh ternyata ada hasilnya. Jadi memang orang banyak melihat dari sisi mana sih hasilnya, mana sih hasil akhirnya, tidak melihat prosesnya. Memang kan kita namanya untuk menuju ke suatu tempat kan butuh proses. Tapi tiba-tiba orang itu kebanyakan orang lain itu hanya kepengen melihat prosesnya, melihat hasilnya saja tanpa melihat prosesnya. Jadi kalau bagi saya, ayo bermimpilah yang besar, jangan sampai mimpi teman-teman semuanya ini dijatuhkan oleh siapapun, baik itu keluarga, teman, dianggap gila tak apa-apa. Yang penting kita hari ini sudah punya cara, punya kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Pak Ari, seringkali kita terjebak dalam sebuah sistem rutinitas di kantor, kemudian juga mungkin aktivitas lainnya yang sudah menjadi rutinitas, dan rutinitas itu seringkali membuat kita lupa akan impian, akan tujuan. Ya bayangkan saja orang kantor, misalkan kalau kita jadi karyawan, pergi pagi pulang sore, mungkin sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, sehingga sudah semacam ada program nih, program malam bawah sadar, bangun pagi langsung naik motor gitu kan, pergi. Betul. Dan seringkali kawan-kawan kita yang demikian itu memang mengalami kesulitan ketika ditanya nanti bagaimana ke depan. Nah, karena sudah terjebak dalam tanda kutip dengan satu pola rutinitas yang sebenarnya tidak salah juga, tapi kasihan juga kalau nggak punya impian kan seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya Pak Ari untuk bisa menumbuhkan tunas-tunas muda impian di dalam yang sudah terlanjur dengan rutinitas nih Pak Ari. Ya, hampir sama sih sebenarnya kisah hidup teman-teman seperti itu dengan saya. Waktu itu saya saat bekerja, saya juga terjebak dengan rutinitas harian. Jadi sebenarnya saya waktu sebelum bekerja, saat saya sekolah dulu, saya sering membuat catatan di kertas, orang-orang saya kepingin punya ini, kepingin gambar mobil, saya sering gambarin mobil, saya kepingin punya rumah seperti ini. Tapi setelah saya bekerja, ya, impian itu buyar dengan sendirinya. Nah, bagaimana kita membangkitkan kembali impian ini dalam bentuk visualisasi sebenarnya. Selain kita punya dream book, waktu itu selain saya punya catatan impian atau web saya pribadi, saya tulis impian-impian saya apa saja waktu itu, saya visualisasikan dalam bentuk gambar. Jadi gambar-gambar impian yang saya inginkan, misalnya saya kepingin punya rumah, mobil, itu saya print besar-besar waktu itu Pak Frans. Ya, saya print besar-besar, saya tempel di dinding kamar. Jadi setiap hari saya selalu ingat, saya selalu melihat apa tujuan saya, apa impian saya, dan apa keinginan saya, itu saya terpapang. Jadi ada impian, bahkan dulu di kamar mandi aja, di balik pintu kamar mandi saya tempelin gambar brosur mobil waktu itu ya. Nah, jadi saya kepingin punya mobil seperti ini, saya tempel di situ. Jadi itulah yang membangkitkan gairah bagaimana saya selalu ingat apa impian saya. Jadi bukan sekedar hanya dicatat saja, tetapi ayo visualisasikan selain dari gambar-gambar yang mungkin kita simpan, kita tempel-tempel aja di dinding-dinding sekitar kita di mana kita bisa melihat setiap saat. Ya, itulah awal-awal saya dulu mengembalikan impian saya. Dan dulu sebelum saya bekerja, waktu itu saya merantau ke ibu kota, saya punya catatan kecil, saya kepengen impian usia 40 tahun waktu itu, catatan saya itu usia 40 tahun itu saya kepengen kembali ke kampung. Ya. Saya kepengen pensiun dini dan saya kepengen punya usaha, dan tujuan dari bekerja di Jakarta waktu itu,
saya adalah mencari modal, tujuannya gitu. Tetapi seiring perjalanan, ya kan, untuk memikirkan modal aja susah. Karena apa? Penghasilan yang kita punya hanya cukup untuk biaya hidup waktu itu di Jakarta. Akhirnya ya mulai satu persatu impian itu mulai sirna dengan sendirinya. Tapi cara membangkitkannya seperti itu. Saya punya target aja, ya kan. Dan tanpa disadari dengan hadirnya 3i di dalam kehidupan saya, ternyata bercerita lain. Ya, apa yang saya impikan di usia 40 saya pensiun, ternyata saya bisa resign dan pensiun dini dari perusahaan di usia 38. Ini mungkin ini tanpa saya sadarin bahwa apa yang saya inginkan itu dulu pernah saya catatkan gitu loh. Jadi tercatat, pernah saya catat, dan untuk membangkitkan terus apa yang saya inginkan, saya selalu menempelkan apa yang saya inginkan di tempat-tempat strategis yang mungkin buka mata saja langsung saya melihat gambar itu. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik Pak Ari. Berarti sebenarnya impian ini seperti sesuatu yang membuat kita, perhatian kita menjadi fokus. Betul. Kepada sebuah tujuan ketimbang halangan-halangan atau gangguan-gangguan yang terjadi di sekeliling kita. Entah itu mungkin yang datang dari keluarga, teman, penolakan, prospek, atau hal-hal yang mengganggu lainnya, begitu Pak Arya. Seperti kacamata kuda, begitu Pak Arya. Betul. Okay. Jadi kalau bagi saya impian itu, kalau kita gini, kita bicara fokus tadi ya, kita terhadap impian kita harus fokus. Mungkin kita sedikit berbicara, contohnya adalah kebelet lah. Misalnya gini, Pak Van lagi bicara sama saya hari ini, tapi maaf Pak Van lagi kebelet ke belakang nih. Mungkin saya ngomong seperti ini, Pak Van mendengarkan, tetapi fokusnya Pak Frans bukan apa yang saya omongkan, tapi Pak Frans berpikir atau berfokus pada kebeletnya tadi. Yeah. Nah, kalau kepengen impian ini benar-benar terwujud, buatlah impian ini sesuatu yang kebelet gitu loh. Jadi saya benar-benar menginginkannya, saya benar-benar punya tujuan ke situ. Jadi apapun ada omongan orang lain dari luar seperti apa, saya tetap fokus pada impian atau kebelet sama impian tadi. Nah, itu sebagai contoh seperti itu Pak Fran ya kan. Mungkin kita ngobrol asik-asik tapi Pak Fran menahan kepingin ke belakang, ya kan. Mungkin Pak Fran dengar mangguk-mangguk, tetapi otaknya atau mindset atau pikiran Pak Fran kan berpikir saya harus ke belakang gitu kan. Nah, itulah. Jadi jangan cabangkan atau kita harus berpikir ke cabang, tapi fokuskan ke dalam satu titik. Buatlah impian ini fokus, buatlah impian ini sesuatu yang kebelet, yang benar-benar teman-teman inginkan gitu. Seperti itu gambarannya jadi. Biar kita enak kan. Ya, impian adalah kebelet, the power of kebelet. The power of kebelet ya. Oke. Dan mungkin terakhir kalau dari saya sambil saya lihat lagi, karena kita masih ada waktu 5 menit. Kalau teman-teman masih mau nanya lagi masih bisa nih, 5 menit masih cukup waktu ya. Dan tadi ada satu kalimat yang menarik, sebenarnya saya lupa dari siapa begitu. Saya punya impian nih Pak Ari katanya, tapi belum closing ya gitu katanya. Nah mungkin dari kalimat itu ini Pak Ari bagaimana sih kita mengkaitkan antara impian ini ya dengan teknis untuk ditransfer begitu dari kekuatan impian transfer ke hal teknis ini bagaimana Pak Ari? Mungkin ada tipsnya sedikit. Jadi kita kembali lagi kalau itu adalah teknik proses lah ya. Mungkin upline kita, leader-leader kita, mungkin di Zoom sendiri ini sering sekali diajarkan bagaimana menjalankan bisnis. Ya seperti tadi di akhir juga saya ada ketentuan bagaimana kita konsisten menjalankan 5 langkah sukses ini. Ya, kalau saya yakin hari ini belum closing, hari ini belum bisa ketemu mitra, tapi kalau menjalankan ini secara konsisten dan terus-menerus, saya yakin suatu saat pasti akan menemukan mitra yang luar biasa. Karena pernah saya alami juga di awal dulu, saya menjalankan bisnis ini seperti saya ceritakan tadi, saya 8 bulan kemudian baru closing orang. Ya, jadi bukan semata-mata saya gabung, cuma modal semangat saya jalankan, tapi saya mencoba secara kontinu. Ini apa sih? Kita harus tahu dulu. Jadi kalau cara prospek yang baik dan yang benar, sebenarnya kan kita harus tahu apa sih 3i ini. Nah, bagi teman-teman kita mungkin ini adalah sekedar bisnis, ini adalah sekedar sebuah peluang, sekedar cuma berasuransi, tapi tunjukkan bahwa 3i ini adalah sebuah solusi.
mungkin cara presentasi kita itu yang harus kita rubah sedikit caranya. Jadi kita harus tahu dulu harapan, keinginan dari lawan bicara kita atau calon prospek kita, baru tunjukkan, ini loh kamu punya keinginan misalnya kepingin umroh, mereka kepingin menyekolahkan anak sampai jenjang tinggi, kepingin pergi kemana dan lain-lain. Nah, dengan kondisi mereka hanya setiap saat bekerja dan tidak pernah ada waktu untuk menjalankan apa, tunjukkan aja nih loh aku punya solusi dengan menyisihkan sebulan 350.000, nanti punya proteksi, punya investasi, nanti di tahun sekian ambil saja. Punya impian apa, punya harapan apa, tujukan ke situ. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya yakin prospek hari ini belum closing, tapi kalau melakukannya terus-menerus secara kontinu, saya yakin suatu saat pasti ada titik temu. Karena apa? Di Tria ini adalah kita berbicara bukan masalah bukan masalah itu aja, sekedar cerita atau presentasi, tapi kita berbicara hitung-hitungan lah, matematika ya. Kalau kita berbicara di minggu yang lalu di Pak Arya itu ada di situ persentasenya adalah 80%, 20% menolak, 20% join, 80% menolak, pada umumnya seperti itu. Tapi kalau ternyata kita melakukannya, ternyata 0% yang join dan 100% menolak, itu mungkin kita harus alih strategi bagaimana cara presentasi yang baik. Setelah itu kalau kita terus lakukan lagi, presentasi itu akan berbalik arah, 80% closing dan 20% menolak, seperti itu. Ya, nah, itu seperti kemarin kan sudah diajarkan strategi dan caranya ya. Tinggal kalau kita hubungkan dengan impian ini adalah suatu tujuan, suatu titik akhir di mana yang harus kita tuju di sana. Jadi kalau langkah-langkahnya mungkin sudah sering kali diajarkan ini. Seperti itu. Oke, baik. Ada satu lagi terakhir Pak Ari. Tadi saya ikut Pak Ari cerita mengenai percaya kepada Tuhan. Nah, itu poin satunya. Saya yakin Pak Ari punya sedikit cerita yang bisa dibagikan terkait hal itu, karena saya sangat setuju sekali ketika kita menjalani sebuah proses, kita punya tujuan impian, tentu banyak tantangan, dan ada proses konsistensi 5 langkah sukses yang kita lakukan. Nah, apa yang bisa Pak Ari bagikan, mungkin sedikit cerita pengalaman Pak Ari berkaitan dengan semuanya itu ya harus percaya juga dengan Tuhan. Demikian Pak. Oke, jadi mungkin kembali lagi pada diri saya ya Pak Frans. Saya bercerita tentang kisah hidup saya sendiri. Sejak kecil ya, mungkin Pak Frans sudah tahu, teman-teman yang lain juga banyak yang tahu juga. Dari usia 6 tahun bapak saya meninggal. Itu kisah sederhana saya. Ya, usia 15 tahun ibu saya meninggal. Di mana waktu itu saya belum dikaruniai adik, ya hanya berdiri sendiri. Ya, saya tidak punya adik, tidak punya kakak, tidak punya orang tua. Saya sudah ditinggal orang tua itu sejak dari kecil, di usia 6 tahun bapak saya, 15 tahun ibu saya, di mana di situ saya kembalikan kepada diri saya. Saya kalau ngomongin waktu itu kan saya harus berpikir bagaimana saya berjuang, bagaimana saya harus hidup, bagaimana dengan sekolah saya. Tetapi saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Jadi dengan meninggalnya kedua orang tua saya, pasti Tuhan punya langkah atau hasil akhir yang luar biasa buat saya. Dan saya selalu meyakini itu, bahwa suatu saat apa yang saya impikan, waktu itu saya inginkan, itu pasti suatu saat akan terwujud. Jadi dengan terbentuknya, dengan hidupnya sendiri itu, mulailah terbentuk kehidupan saya yang mandiri dengan sendirinya. Apa saya harus melakukan? Di mana saat waktu itu saya pun bisa menyelesaikan studi saya sampai universitas. Ya, walaupun nggak ada orang tua, nggak ada pun saudara yang lain-lain, saya bekerja sambil sekolah, ataupun saya minta cari beasiswa kanan kiri waktu itu, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan studi dengan baik. Nah, saya bergabung di Tria ini juga berdasarkan pengalaman hidup saya, Pak Frans. Jadi saya tahu rasanya ditinggal oleh orang tua tanpa ditinggalin harta apapun. Itulah perjuangan hidup saya, dan saya hari ini sudah punya keluarga yang harus saya bahagiakan. Saya tidak ingin mereka terjadi hal yang sama jika saya tidak ada, kan gitu ya. Kalau tidak ada saya, hadirnya saya di dalam keluarga, bagaimana nasib mereka, nasib keluarga, saya tidak ingin terjadi seperti hal yang terjadi pada diri saya. Karena saya tahu rasanya berat melangkah dengan sendiri, berat cari uang sendiri di saat masih kecil. Ya. Nah, dengan konsep Tria ini luar biasa.
saya bisa menyisihkan uang setiap bulannya, saya punya penghasilan setiap bulannya, dan saya punya proteksi, di mana kalau terjadi apa-apa dengan saya ataupun istri saya pun, anak-anak saya masih terus bisa melanjutkan hidup. Ada apa yang ditinggalkan. Mungkin itu Pak Frans, ya. Jadi itu cerita sedikit singkat kisah hidup saya, perjalanan saya. Ternyata ketemu dengan Tri-i, Tuhan dulu sudah merencanakan dengan tidak meninggalnya orang tua saya dan lain-lain. Mungkin inilah ya buah dari apa yang pernah saya alami. Inilah hasil dari apa yang dulu pernah saya alami, sedihnya yang dulu pernah saya alami. Seperti itu Pak Frans. Jadi ayo yakini aja, rencanakan dan actionkan impian teman-teman semuanya, pasti terwujud. Yes, baik. Terima kasih Pak Ari sudah closing dengan tema seperti tadi ya, berbicara tentang pengalaman sedikit dari pengalaman hidup Pak Ari. Semoga di kesempatan selanjutnya bisa mengisi lagi Pak Ari dengan tema-tema lainnya yang dahsyat juga. Saya tunggu Pak Ari. Sukses. Terima kasih, sukses buat semuanya teman-teman. Salam Tri-i, pasti keren kita. Dahsyat. Yes. Baik, dan teman-teman semua, kita sore hari ini belajar dari Pak Ari mengenai bagaimana impian bisa jadi nyata bersama dengan Tri-i Networks ya. Ada banyak pelajaran yang kita ambil, mulai dari merencanakan impian, lalu take action dengan 5 langkah sukses, dan percayalah bahwa Tuhan memberikan rezeki kepada semua orang, tidak pernah kekurangan ya. Dan dari setiap pengalaman hidup kita, seperti contohnya Pak Ari sudah ceritakan pengalaman hidupnya, ya Tuhan bekerja dalam setiap hal yang kita lakukan, termasuk juga di Tri-i, selama kita menjalankan prinsip-prinsip yang benar ya. Dan kalau Pak Ari juga bisa mencapai posisi Titanium Agency dan sudah membagikan ilmunya, saya yakin inspirasi pada sore hari ini juga bisa membantu kita semua menemukan jalan untuk mencapai minimal posisi tim Titanium Agency dan mencapai Crown Agency bersama-sama.